Garcu Plusers, Steve Filomi di sini. Nah, di video ini saya akan bahas tentang Rox the Sebek adalah mantan Tenryubito. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum melanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan bahas karakter legenda yang keberadaannya tidak diketahui. Mungkin akan banyak yang langsung emosi sehabis baca judul dan komen seperti bocil pada umumnya. Karena menurut saya sendiri, Sebek atau Rox the Sebek ini sebagai Tenryubito pun masih terdengar cukup aneh. Tapi mari kita bahas di sini beberapa alasan yang mendukung di video ini. Nah, jadi menurut kalian, kenapa Garp memutuskan untuk bekerja sama dengan Roger di insiden God Valley? Atau apa alasan Roger memutuskan untuk menolong Tenryubito? Serta bagaimana Rox dapat menjadi raja di dunia ini? Karena kita tahu tujuan Rox adalah menjadi raja di dunia ini atau King of the World. Rox the Sebek adalah salah satu klandi yang paling baru kita ketahui. Dia pula seorang bajak laut legendaris dan kapten dari bajak laut Rox. Kita tidak tahu apapun tentang kekuatannya, selain teori-teori tentang dia yang mempunyai buah iblis Stitch. Yang jelas menurut saya, dia cukup kuat untuk dapat memimpin seseorang seperti Whitebeard, Kaido, Big Mom, Shiki, dan beberapa bajak laut kuat lainnya. 3 di antaranya bahkan menjadi Yonkou, dan Shiki orang pertama yang kabur dari Impel Down, yang membutuhkan Garp dan juga Sengoku untuk menghentikannya. Rox dikatakan sebagai rival paling kuat dari sang raja bajak laut, yang selanjutnya dikatakan adalah Whitebeard. Dia sangatlah kuat, di mana membutuhkan tag team Garp dan Roger untuk mengalahkan seluruh krunya. Tapi, kenapa mereka melakukan itu? Doflamingo dan keluarganya pun seorang Tenryubito. Bagaimanapun, Doflamingo masih berusia 8 tahun dan bapaknya, Don Quixote Homing, menginginkan untuk hidup normal dan tinggal di dunia bawah. Dari situ, yang kita tahu adalah kita bisa meninggalkan Mary Joyce kapanpun kita mau, dan tidak ada aturan harus tinggal selamanya di atas. Yang jadi masalah adalah sebagai Tenryubito sudah jelas akan dibenci oleh rakyat biasa di dunia bawah. Jadi menurut saya, Rox pun seorang Tenryubito dan dia memutuskan untuk tinggal di dunia bawah. Seperti yang saya bilang, Doflamingo mantan Tenryubito, maka pemerintah pun berhati-hati dengannya, karena dia seorang bajak laut yang mengetahui tentang rahasia dunia ini. Ya, dia tahu tentang harta karun nasional dari pemerintahan itu. Karena tidak bisa membunuhnya, akhirnya mereka bersikap kooperatif terhadap Doflamingo. Doflamingo pun berkata, dia bisa saja menjadi raja dunia ini dengan harta karun Mary Joyce plus OP-OP Nomi. Sama seperti Rox, impiannya yaitu untuk menjadi raja di dunia ini ataupun King of the World. Walaupun kita juga tahu, Dovi menginginkan untuk menghancurkan dunia ini. Dia melihat surga dan neraka di usia 10 tahun. Jadi dia menginginkan untuk menciptakan dunianya sendiri. Dan apakah kalian ingat perkataan epik dari Doflamingo setelah dia ditangkap? Dia berkata bahwa hanya ada 1 kursi kosong di dunia ini. Mungkin sebelumnya kita akan berpikir bahwa itu adalah raja bajak laut. Tapi menurut saya itu lebih ke kursi kosong di Mary Joyce. Empty Throne atau tahta kosong ini sudah ada selama 800 tahun lamanya, tepatnya sejak Void Century. Ke-20 pedang yang berada di sekitar kursi itu merepresentasikan 20 kerajaan yang menciptakan pemerintahan dunia ini. Dan itu adalah simbol tidak ada yang menduduki kursi itu dan tidak ada pimpinan juga dari 20 kerajaan. Tidak Tenryubito, bahkan Gorosei sekalipun. Jadi itu adalah sebuah simbol di mana dunia ini tidak akan dipimpin oleh satu orang, walaupun itu akhirnya hanyalah sebuah konotasi saja. Serta tidak banyak juga orang yang mengetahui tentang tahta itu. Bahkan Raja Steri, adik Sabo, tidak tahu tentangnya. Tapi dia berkata, jika dia berhasil duduk di situ, dia akan menjadi raja di dunia ini. Bahkan orang sebodoh dia pun mengerti tentang hal itu. Doflamingo pun tahu, dan saya yakin Sebek pun sama. Sengoku berkata, Rox berhubungan dengan banyak hal tabu di dunia ini. Maka dari itu, semua yang berhubungan dengan Rox akhirnya dihilangkan dari seluruh dunia kan? Bahkan tidak ada sedikit pun sejarah tentang Rox the Sebek ini. Ya, dia adalah seorang kriminal. Tapi kenapa pemerintah sampai segitunya menghilangkan keberadaannya dari sejarah? Kenapa tidak seperti Roger yang bahkan bounty-nya pun masih ada?
Karena menurut saya, dia melakukan sesuatu yang tidak ingin semua orang ketahui. Sengoku tahu tentang itu, karena Oda pun berkata, Sengoku ini mengetahui sejarah tentang Klandi. Jadi cukup memungkinkan juga dia tahu tentang Im Sama, si Sengoku ini. Nah, lalu pasti juga banyak dari kalian yang tahu teori yang cukup populer tentang Shanks, yaitu Shanks adalah anak dari Rocks kan? Jadi buat yang nggak tahu, singkatnya adalah ketika Whitebeard bertemu Shanks, Whitebeard berkata kepadanya ketika melihat dirimu, luka yang saya dapatkan dari orang itu masih berdenyut. Di situ Whitebeard berkata seperti itu. Kita pun tahu, Whitebeard dulunya sempat menjadi kru dari Rocks. Dan kita pun tahu juga, Rocks ini tidaklah bersahabat dan bahkan bisa membunuh satu sama lain, tepatnya di bajak lautnya. Dan bisa saja, Shebek inilah yang pernah melukai Whitebeard dahulu. Dan karena itu, dia tahu tentang Shanks, jadi dia mengingat kembali wajah bapak dari Shanks ini, yaitu Rocks. Walaupun itu masih sekedar teori. Ketika insiden God Valley 38 tahun yang lalu, Shanks masih berusia 1 tahun. Dan menurut Sengoku, Rocks sudahlah mati. Dan jika kita berkata Shebek tahu tentang Im Sama dan Shanks adalah anaknya, itu mungkin akan menjelaskan kenapa dia bisa bertemu Gorosei. Mungkin karena Shanks mengetahui tentang Im Sama juga. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Nah, kita kembali ke Rocks. Bukankah aneh seorang bajak laut ingin menjadi raja dari dunia ini atau King of the World? Bukankah akan sangat masuk akal jika kita katakan seorang bajak laut pasti ingin menjadi raja bajak laut, bukan raja dari dunia ini? Karena menurut saya itu pasti ada hubungannya dengan pengetahuannya tentang dunia ini. Serta hal yang dilakukan Rocks pun membahayakan Tenryubito dan pemerintahan. Itu kata-kata dari Sengoku. Jadi saya sudah sangat yakin Rocks pasti tahu semua hubungan tentang Empty Throne ini atau tahta kosong. Nah, lalu mungkin ada juga yang bertanya, jika Shebek tahu tentang Empty Throne, kenapa anak buahnya tidak ada yang menginginkannya juga? Terdapat 2 alasan. Mereka tahu, tapi mereka tidak tertarik dengan hal itu. Seperti contohnya Whitebeard. Dia tahu tentang pulau terakhir, Lauftel, tapi dia tidak tertarik untuk menjadi raja bajak laut. Atau mereka memang tidak tahu sama sekali tentang itu, dan itu pun sangat wajar. Mengingat Sengoku berkata, kru dari Rocks ini tidak mengerti satu sama lain, karena mereka mempunyai tujuannya masing-masing. Serta jika kita melihat flashback dari Whitebeard tentang apa keinginannya, dia berkata ingin seorang keluarga. Tapi bukankah di situ kita melihat dia sedang berada di kapal? God Valley ini terjadi ketika Whitebeard di usia 30-an. Dan situ pun kelihatannya Whitebeard berada di sekitaran usia segitu juga. Jadi alasan kenapa dia menginginkan keluarga padahal dia sudah berada dalam kapal dengan kru adalah bisa saja karena dalam kapal tersebut atau kru dari Rocks ini semuanya tidaklah seperti keluarga. Karena mereka membenci satu sama lain, bahkan mereka bisa saling membunuh, yang itu berada di kapal dari Rocks di Shebek. Lalu kita akan bahas tentang insiden terbesar, yaitu tentang God Valley. Bajak laut dan rivalnya, Angkatan Laut, bekerja sama untuk menolong pemerintahan yang mereka benci. Menurut saya tidak ada satupun hal logis yang terjadi di sini. Kenapa Roger ingin melakukan itu, dan kenapa Garp pun ingin melakukan itu? Karena kita tahu, Garp pun sangat membenci Tenryubito. Tapi kenapa mereka tetap melakukan itu? Mungkin ini akan berbeda dengan teori dari Van Art yang mungkin kalian juga tahu, yaitu Arthur. Tentang katanya Dragon adalah keturunan Tenryubito dengan Garp menikahi sang Tenryubito ini. Jadi mungkin alurnya akan berbeda. Kita tahu, Rocks sangatlah kuat, tapi saat ini pun sama. Ada banyak bajak laut kuat, tapi apakah mereka akan melakukan itu karena Shebek sudah nyaris mencapai tujuannya? Untuk Garp menurut saya masih cukup masuk akal, walaupun dia membenci Tenryubito, tapi itu adalah sebuah misi dari Angkatan Laut. Nah, Roger, apa yang Roger lakukan untuk melindungi Tenryubito? Dia tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Apakah hanya karena rival saja Roger berniat melakukan itu? Menurut saya, karena dia tahu tujuan dari Rocks di Shebek ini, yaitu dia ingin menjadi raja di dunia ini. Dan, apakah Shebek sangat kuat hingga dia bisa mengalahkan seluruh pemerintahan, Gorosei, dan Im Sama? Menurut saya tidak, tetapi dia pasti mempunyai rencana tertentu. Mungkin, pertama, jelas itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui atau mungkin masih rahasia oleh Oda. Yang kedua, mungkin saja dia mempunyai ancient weapon. Sebenarnya tidak ada clue tentang hal ini, tapi bisa saja dia memiliki Uranus atau Pluton. Karena Poseidon dia masih belum lahir. Dan yang ketiga, OP-OP Nomi.
Kita tahu buah iblis ini dapat menjadi kunci untuk menjadi raja di dunia ini seperti yang Doflamingo katakan. Nah, coba kita ingat lagi. Ketika Corazon tahu keberadaan dari Ope-Ope Nomi, Sengoku langsung kaget sampai seperti itu, dan dia pun menjadi sangat serius. Kenapa? Karena dia tahu apa kekuatan dari Ope-Ope ini, yang bahkan Angkatan Laut dia rela membayar 5 miliar berry yang seharga buronan Whitebeard hanya untuk membeli buah iblis ini. Bukankah itu sangat tidak wajar? Serta mungkin Ope-Ope ini satu-satunya buah iblis yang diinginkan oleh pemerintah dunia. Bukan karena untuk menyembuhkan orang atau apapun, karena kita tahu Im Sama hidup, Gorosei pun hidup di 13 tahun yang lalu. Jadi alasannya lebih ke keamanan dari tahta dan dunia ini jika buah iblis dipegang oleh pemerintah. Jadi di sini saya tidak berkata Sebek lah yang memakan Ope-Ope Nomi. Terutama kemampuan buah iblis ini butuh orang lain, seperti memberi keabadian itu butuh orang yang rela mengorbankan dirinya ke orang lain. Tapi di sini saya cukup yakin Sebek mungkin memakan buah iblis yang lain. Melihat semua krunya yang kita tahu mereka semua memakan buah iblis. Seperti Whitebeard, Kaido, Big Mom, dan Shiki semuanya memakan buah iblis yang luar biasa hebat. Dan yang cukup populer adalah yang sudah saya katakan di awal, yaitu Rocksteady Sebek dia memakan buah Yami Yami Nomi yang menurut saya masih cukup masuk akal kenapa Teach sangat menginginkan buah iblis itu. Dan untuk hal ini semoga tepat terjawab. Nah, jadi begitulah teori super panjang dari video ini. Untuk source-nya, teori ini saya ambil dari channel Black Leg Vinsmoke dan beberapa tambahan dari website lain untuk saya gabungkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Rocksteady Sebek benar-benar masih hidup atau sudah mati? Karena hal ini masih cukup aneh. Pertama, kenapa Oda membuat satu karakter baru yaitu Rocksteady Sebek untuk dimunculkan di chapter 957 jika dia sudah mati? Tapi yang kedua, jika dia benar-benar sudah mati namun dihidupkan kembali, ini bertentangan dengan kata-kata dari Oda Sensei karena dia tidak suka untuk menghidupkan karakter yang sudah mati. Walaupun mungkin untuk zombie ini sesuatu yang lain karena kita belum mengetahui wujudnya ketika masih hidup. Tapi sebenarnya hal ini berlaku untuk Rocksteady Sebek juga. Kita tidak tahu wujud Rox ketika masih hidup, jadi sebenarnya masih cukup masuk akal jika dia benar-benar masih hidup untuk nantinya. Dan di teori Arthur atau di fan artnya, kita mengetahui bahwa Im Sama ini adalah Rocksteady Sebek. Dan dia makan buah iblis air, satu-satunya buah iblis yang anti dari buah iblis. Yang menurut saya sangat aneh tapi cukup masuk akal. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang video ini dan tentang Rocksteady Sebek? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Davila pamit, and I'll see you guys next time.